Hari ini kita akan belajar mengenai limit trigonometri ya. Ini adalah bab pertama di kelas 12. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk ke limit trigonometri, kita harus tahu dulu konsep dasar limit itu seperti apa sih, gitu kan? Nah, jadi kira-kira nanti seperti ini. Kalau misalkan saya punya sebuah fungsi f(x) gitu ya, f(x) itu sama dengan 3x tambah 7 gitu ya. Berarti kalau kita punya f3, ini artinya apa sih? 3 dikali 3 ditambah 7 gitu kan ya. Jadi x ini kita ganti dengan 3. Maka hasilnya adalah 9 ditambah 7 atau sama dengan 16. Nah, gimana kalau kita menggunakan limit? Nah, kalau kita menggunakan limit nanti jadi gini. Limit x menuju 3 dari 3x tambah 7 itu sama dengan 3-nya sama, tinggal masukin di sini. Jadi apa? 3 dikali 3 ditambah 7. Berarti sama dengan 16. Nah, tapi apa bedanya limit ini dengan fungsi gitu. Jadi kalau fungsi itu f3 sama dengan 16 itu artinya nilai f3-nya itu tepat di 16 ya. Tapi kalau limit fungsi itu x ini masih menuju gitu. X ini masih menuju 3. Masih menuju 3 artinya belum nyampe 3 nih. Nah, jadi ketika keadaan x-nya menuju 3, ketika keadaan x menuju 3, maka nilai 3x tambah 7 itu akan menuju 16 gitu. Jadi artinya si nilai 3x tambah 7-nya itu belum nyampe 16, masih menuju 16 gitu. Jadi itulah bedanya antara fungsi dengan limit ya. Nah, gimana kalau dalam trigonometri? Sama trigonometri pun gitu ya. Jadi misalkan nanti ada limit, ini contoh limit x menuju pi per 3 gitu ya dari sin x. Nah, pi per 3 itu berapa sih? Pi per 3 itu adalah 60 derajat. Berarti kalau dimasukin x-nya menjadi pi per 3, maka hasilnya adalah sin pi per 3. Atau boleh kita tulis setengah akar 3. Inilah hasilnya. Gitu. Sekali lagi, nilai setengah akar 3 ini adalah nilai menuju. Gitu ya. Jadi si sin-nya ini menuju ke setengah akar 3 ketika nilai x-nya menuju ke pi per 3 gitu ya. Itu konsep dasar dari limit. Nah, cuman akan terjadi masalah gitu ya, akan terjadi masalah jika apa? Biasanya akan jadi masalah itu akan jadi masalah jika ada bentuk 0 per 0 atau tahingga per tahingga, atau ini disebut juga dengan bentuk tak tentu ya, bentuk tak tentu. Apa itu bentuk tak tentu? Jadi bentuk tak tentu ini adalah bentuk yang mungkin nanti kalian temukan ketika mengerjakan limit yang belum merupakan jawaban gitu ya. Jadi jangan ada yang bilang nih bahwa 0 per 0 ini adalah 1, itu salah gitu. Atau 0 per 0 sama dengan 0, itu pun salah gitu ya. Belum tepat lah istilahnya, belum tepat ya. Artinya kalau nanti kalian nemuin ada bentuk tak tentu 0 per 0, tahingga per tahingga, maka kalian harus melakukan modifikasi lagi ya. Nah, kemudian yang kedua, kita akan bahas rumus-rumus dasar yang berlaku di limit trigonometri. Nah, yang pertama adalah sin AX per BX sama dengan A per B. Sebenarnya ini kalau nolnya dimasukkan ke dalam X gitu ya, X-nya diganti dengan 0, maka akan menjadi 0 per 0 gitu ya. Ini adalah bentuk tak tentu gitu ya, tadi bentuk tak tentu tadi. Nah, hanya untuk limit sin AX per BX ini ada rumus khususnya ya, menjadi A per B. Jadi istilahnya tinggal diambil aja koefisien X dari sinnya dan koefisien X dari penyebutnya. Itu hasilnya adalah A per B. Nah, dari mana ini? Ini pembuktiannya. Nah, itu dia ya pembuktiannya. Nah, kemudian dari sini nanti akan muncul lagi rumus baru. Nah, ketika misalkan gini deh, kalau saya punya limit
X menuju, sorry ini X kayak alfa nih, hapus dulu. Nah, misalkan X menuju 0 dari cos X atau cos AX lah ya. Ini kan pasti sama dengan 1 kan? Nggak ada masalah ya kalau 0 gitu ya. Nah, maka boleh nanti di sini sin AX-nya ini saya modifikasi nih. Modifikasi menjadi gini. Limit X menuju 0 sin AX per BX dikalikan dengan 1 per cos AX. Boleh ya? Kan dikalikan dengan 1 berarti nggak mengubah apapun ya. Maka nanti di sini akan menjadi limit X menuju 0 sin AX per cos AX per BX gitu ya. Jadi 1 per cos AX-nya ini kalikan ke atas gitu. Nah, maka nanti akan menjadi apa di sini? Limit X menuju 0 sin AX per cos AX itu akan menjadi tan AX ya per BX. Nah, ini hasilnya akan sama juga dengan A per B gitu. Jadi ini A per B, ini pun A per B. Karena nggak mengubah apapun ya dikali 1. Sekarang kita coba ambil contoh sederhana ya. Tan 5X per 3X. Gimana cara mengerjakannya? Tadi karena limit X menuju 0 tan AX per BX hasilnya adalah A per B, maka tinggal kita ambil aja huruf-huruf depannya, angka depannya, berarti jadi 5 per 3. Mudah ya? Mudah banget. Oke. Atau boleh juga gini, ya boleh juga nanti kalian menggunakan cara kreatifnya. Cara kreatifnya nanti kita sebut dengan sin, tan, cor gitu ya. Sinus, tangan, coret aja gitu. Nah, jadi nanti ibaratnya tannya ini dicoret lah, tangannya coret, maka hasilnya akan menjadi 5X per 3X, nanti akan menjadi X nya coret 5 per 3 gitu. Lebih mudah ya triknya. Nah, gimana caranya nih? Yuk kita gunakan lagi cara kreatifnya, yaitu apa tadi? Nih, sin, tan, cor, sinus, tangan, coret. Maka tangannya langsung dicoret, sinusnya langsung dicoret, jadinya adalah 2 per 3. Atau boleh 2X per 3X, jadi sama dengan 2 per 3. Ya. Lanjut. Contoh sederhana. Gampang kan ya? Gampang. Nanti pokoknya soal latihannya harus bisa dikerjakan dengan baik. Lagi, ada perkalian gimana nih? Nah, ini tinggal diuraikan dulu. Jadi limit X menuju 0, 3X kali tan 2X per sin kuadrat. Sin kuadrat itu kan berarti sin dikali sin gitu ya. Sin kali sin. Boleh nggak pakai rumus sin tan cor tadi? Boleh ya. Boleh pakai rumus sin tan cor. Coret, ini coret, ini coret. Maka hasilnya adalah 6X kuadrat per 9X kuadrat. Coret, ini menjadi 2 per 3. Nah, gampang ya. Soal selanjutnya, ini pun sama, tinggal coret lagi aja. Coret, 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 coret. Maka hasilnya akan menjadi limit X menuju 0, 2X tambah 3X dikurang 2X dibagi dengan 3X dikurang X gitu ya. 3X dikurang X. Jadi ini X-nya jangan hilang ya. Berarti akan menjadi limit X menuju 0. Ini 2X-nya habis. Menjadi 3X per 2X. Maka hasilnya adalah 3 per 2. Nah, itu cara mengerjakan limit trigonometri ya. Lagi. Oke, sekarang coba lihat. Nah, ini ada tantangan lagi nih. Yaitu apa? Ada cos di sini. Ya, ada cos. Ini sama, kita uraikan dulu. Jadinya adalah limit X menuju 0, 2X kuadrat boleh kalian nanti uraikan jadi 2X kali X ya. Dikali cos 3X per sin 3X kali
sin 3x. Lagi, coret sin-nya, coret sin-nya. Nah, cos-nya gimana? Cos-nya, kalau ada cos doang kayak gini, ini nggak usah dihiraukan, biarin aja. Kenapa? Karena kalau nolnya masukkan ke dalam cos, nanti hasilnya akan menjadi 1, artinya dia nggak bikin masalah gitu. Jadi hasilnya adalah limit x menuju 0, 2x kuadrat dikali 1 dibagi dengan 9x kuadrat. Hasilnya adalah 2/9. Itu dia. Udah ya? Lagi? Nah, soal lain. Nah, gini. Ini gimana nih? Oke. Coba berarti sin-nya dicoret di sini. Sin-nya dicoret, maka akan menjadi limit x menuju 0. Ini kan cosnya dibiarin aja ya. Berarti 1 min cos kuadrat x per ini jadi 2x kuadrat ya, karena nanti sini ada 2x kuadrat. Masukin 0, jadi apa? 1 dikurang 1 dibagi dengan 0. Hasilnya 0 per, wah masih 0 per 0 nih, berarti harus ada modifikasi dulu gitu. Kalau 0 per 0 berarti di sini masih terjadi masalah. Caranya gimana? Oh iya, kita masih ingat nih. Nah, mudah-mudahan ingat ya. Mudah-mudahan ingat, ada identitas trigonometri namanya. Ya. Identitas ada identitas trigonometri namanya ya. Jadi identitas trigonometri ini nanti yang digunakan adalah sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1 gitu ya. Maka di sini sin kuadrat x sama dengan 1 min cos kuadrat x. Nah, berarti 1 min cos kuadrat x ini bisa diubah dong jadi sin kuadrat x ya. Maka nanti di sini hasilnya akan menjadi limit x menuju 0 sin kuadrat x dibagi dengan sin kuadrat 2x gitu ya. Maka akan menjadi apa di sini? Sin-nya coret, bawah coret, berarti jadi x kuadrat per 4 x kuadrat, atau hasilnya menjadi 1/4 ya. Nah, inilah hasilnya. Jadi untuk mengerjakan limit trigonometri juga kita harus ingat identitas trigonometri ya untuk modifikasinya. Oke, soal terakhir kita lihat. Nah, ini dia. Gimana modifikasinya? Tadi ada kuadratnya nih, sekarang nggak ada, berarti beda dong modifikasinya ya. Nah, apa rumusnya di sini yang kita gunakan? Masih ingat nggak di kelas 11 kalian pernah belajar sudut rangkap? Sudut rangkap. Masih ya? Nah, jadi kalau ada cos 2 alfa, ini boleh diubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat alfa gitu ya. Jadi di sini, sudut di sini, ini 2 kalinya sudut yang di dalam sinnya. Kalau kita pindah ruas jadi 2 sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos 2 alfa. Gitu. Nah, dalam kasus ini, kalau di sininya adalah 4x, maka di sini akan kita ubah menjadi 1 min cos 4x. Di sininya adalah 2 sin kuadrat setengahnya. Setengah dari dalaman ini. Berarti berapa? 2x. Oh, berarti 1 min cos 4x-nya diubah dulu jadi 2 sin kuadrat 2x gitu ya. Jadi ini akan menjadi limit x menuju 0, 2 sin kuadrat 2x dibagi dengan 2x kali tan 3x. Kayak tadi lagi, sinnya coret, berarti jadi 2 dikali 2x kuadrat. Nah, kenapa 2x kuadrat? Ingat, di sini ada kuadratnya ya. Jadi kalau dipisah ini sebenarnya sin 2x dikali sin 2x, nanti sinnya dicoret, sisa tinggal 2x dengan 2x gitu asal-usulnya ya. Dibagi dengan 2x dikali 3x sama dengan, berarti jadi 8x kuadrat per 6x kuadrat ya, atau hasilnya menjadi 4/3. Nah, itulah contoh sederhana dari limit trigonometri ya. Oke, sebelum diakhiri, saya ada challenge buat kalian semua nih. Coba siapa yang bisa jawab
apakah rumus sin tangcor ini bisa digunakan di kasus apapun? Jika tidak, kasus apa yang nggak boleh pakai sin tangcor? Ya, silakan dicari jawabannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.